Salawat ya salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dayaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah musalla ridha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin kita di insyaallah rumah Allah yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun kajian kita adalah tentang aqidatul awam di at-tauhid. Aqidah, tentang aqidatul awam. Baik, kita sampai di bait nomor 13. Silahkan dibuka kitabnya. Kemarin mana nih? Kitabnya pada lupa nih. Halaman berapa, Pak? 28. Oke. Baca. Ismatuhum kasa'iril malaika wajibatun wa fadlul malaika. Nah, ini perlu
perlu koreksi. Kalau kayak ngaji sorogan di pondok pesantren biasanya kan ada yang baca itu harus kan, supaya dia pandai ngebaca. Tapi di sini udah ada harokatnya. Jadi nggak kurang greget. Tapi nggak apa-apa. Latihan. Kasairi pakai hamzah, jangan terlalu ke dalam. Kasairi salah ya. Kasai i bedakan antara hamzah dengan ain. Kasai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka pakai hamzah, na'budu baru pakai ain, nasta'in wa iyyaka pakai hamzah, wa iyyaka nasta'in. Jangan dibalik-balik. Yang pertama ain, yang kedua hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya. Jangan dibalik-balik. Betul. Kemarin terkadang orang kira jadi ustadz itu mudah kali ya. Jadi ustadz itu mudah. Paling enggak dia dikatain ustadz itu, paling enggak dia harus bisa ngebedain mana huruf hamzah, mana huruf ain. Dia harus fasih, paling enggak itu dia fasih mengucapkan huruf hijaiyah, hamzah, ini alif, ba, ta, sa. Jangan sampai ketukar. Nah, katakan jim, ja bukan za, atau za jadi jim jadi za, ya kan? Itu jangan ketukar. Jadi modal utama yang mendasar adalah dia mengetahui huruf hijaiyah. Mungkin sepele Pak, sepele. Tapi memang itu adalah tuntutan pertama untuk menjadi seorang ustadz. Gimana dia mau ngajarin Al-Quran, orang dia juga nggak bisa bedain huruf hijaiyah, mana hamzah, mana ain, mana fa, mana qaf dengan kaf. Itu kan harus teliti, harus jeli. Qaf dengan kaf posisinya berdekatan. Ya, posisinya berdekatan, tapi beda tempat. Nah, beda posisi. Tapi harus tahu itu begitu. Qaf itu nyeklok, kalau kaf itu enggak nyeklok. Nyebutin warabbul malaika, ike padahal kaf. Jangan dipantulin huruf kaf. Yang mantulin adalah huruf qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qul a'u hamzah dulu baru ain. Nah, jangan ketukar-tukar. Jadi harus teliti hal yang dianggapnya remeh. Ya Allah, terkadang nih kalau kita, apalagi kayak kita pergi ke tempat-tempat masjid yang umum, yang enggak selektif, imamnya itu panas kupingnya apa? Panas. Ya bagi yang tahu lah, bagi yang tahu. Karena mengetahui huruf hijaiyah, membedakan itu hal ilmu yang paling mendasar ya. Ini paling mendasar. Maka ketika mengajarkan ilmu Al-Quran juga dia harus tahu tuh. Ini hamzah, a nyebutinnya a, ain agak ditekan lagi gitu. Fa di bibir, af. Ko ada di ujung lidah. Akko, dakko. Nah, itu harus detail itu. Itu baru ilmu Al-Quran, belum lagi yang lain. Belum itu tentang huruf hijaiyah, belum lagi tentang tajwid. Ini tebal, ini tipis, ini harus ini muraqqaq, ini mufakham, ini wajib muttasil, ini jaiz munfasil. Itu lama. Itu baru ilmu Al-Qur'annya. Terkadang banyak, Mbak, yang harusnya wajib dibaca jaiz. Yang harusnya jaiz dibacanya wajib. Ketukar. Yang wajib dibaca pendek, yang pendek dibacanya panjang. Kayak contoh malaikat, Pak Ustadz Aliman.
Malaikah dia kan panjang, madnya mad wajib mutasil, wajib panjang tuh. Tapi ada juga yang ngebaca imam tuh bacanya pendek. Wal malaikatul muqarrabun, panjang, harus panjang, itu wajib mutasil. Itu harus tahu seorang imam tuh, harus tahu. Itu baru harus mengenali makhraj huruf hijaiyah, habis itu hukum tajwidnya. Nah, itu baru Al-Qur'an, belum lagi yang lain-lain. Ya Allah. Belum lagi dia harus mengetahui ilmu fikih. Ada ilmu lagi, ilmu akidah, ilmu tauhid dan seterusnya. Ka ismatuhum pakai ain. Ismatuhum kasairil malaikah. Kalau kita mau ngikutin pakai tajwid. Malaikah itu biasanya, ini malaikah di dalam Al-Qur'an kayak gini tulisannya. Terus biasanya ada benderanya. Malaikah itu hukumnya mad wajib muttasil. Wajib muttasil. Oke. Wa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, dan penjagaan, dijaganya para nabi, kasairil malaikah, sebagaimana dijaganya para malaikat. Wajibatun, hukumnya itu wajib. Wa fadlul malaikah, bahkan ismahnya, penjagaan para nabi dan para rasul itu melebihi para malaikat. Bedakan antara ismah dengan mahfuz. Ada kata-kata mahfuz, ya, ismah dengan mahfuz. Bedanya ismah itu adalah sifat terjaganya para nabi dan para rasul. Karena apa? Ismah artinya mutlaqul hifz, secara bahasa, penjagaan, dijaga. Dijaga dari apa? Allah menjaga mereka daripada dosa dan mustahil terjerumus kepada dosa. Bagaimana mustahil? Mereka itu dijaga sama Allah. Buktinya adalah kisahnya Nabi Yusuf. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يحب الظالمين. Jadi ketika seorang perempuan sudah mulai menggoda seorang laki-laki, umumnya kan laki-laki menggoda perempuan, tapi kejadian fakta ada seorang perempuan ratu, dia tergoda sama laki-laki. Laki-lakinya bukan sebangsa seperti dia, tetapi secara derajat lebih bawah daripada sang ratu. Kan susah ya, susah. Jadi sang ratu itu ceritanya jatuh cinta sama, katakan bawahan, ya kan? Katakan pembantu, katakan security lah, kayak gitu ya. Gimana bisa? Biasanya kan perempuan jaim ya, jaga image-nya tinggi itu. Oh, nggak mau, dia maunya selevel. Tetapi ternyata ada fakta seperti itu. Ada siapa namanya? Zulekha apa Julekho? Ibu Julekha itu mana? Itu ratu Mesir ya, ratu Mesir. Itu tertarik sama Yusuf, muda, masih muda, mungkin sealdil. Tapi ada nggak perempuan yang tergoda-goda sama Aldi? Ada sih. Mungkin kalau tergoda-goda sampai begitu seperti ceritanya Nabi Yusuf, mungkin dia dijambi-jambi sama si Aldi. Harus diguna-gunain dulu. Nah, kalau enggak susah. Ya kan? Perempuan itu jaim.
susah untuk memberikan perasaannya terlebih dahulu. Tapi ini ada, Zulaikha melontarkan perasaannya terlebih dahulu kepada Yusuf alaihissalam. Nah, kalau dia bukan siapa-siapa, dia pasti mau mengikuti ajakan Zulaikha. Tetapi Allah jaga ismatuhum kasairil malaikah, wajibatun wa fadlul malaikah. Mereka dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Jadi dijaganya para malaikat, para nabi itu dari perbuatan dosa. Mereka sama sekali tidak melaksanakan dosa, terhindar. Tetapi di bawahnya nabi seperti para wali, seperti para ustadz, sangat besar kemungkinannya dia masuk dan melaksanakan dosa. Sangat mungkin. Ismah, penjagaan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya itu hanya kepada para nabi dan para rasul. Selain daripada itu sangat mungkin dia melaksanakan dosa. Maka jangan heran kalau ada ustadz dia berbuat salah. Jangan heran. Jangan kemudian bapak anggap dia wah nggak mau dideketin lagi. Mungkin dia ketika melaksanakan dosa lalai. Maka tugasnya orang awam ingetin dia, kasih tahu dia, jangan lalu dikucilkan, jangan lalu dia dicibir, jangan lalu dia diasingkan, jangan. Ya. Barangkali Anda lah yang menjadi sebab hidayahnya dia kembali bertobat dari perbuatan salah. Bahkan seorang wali pun bisa. Kenapa? Dia seorang ustadz, apalagi seorang ustadz, bukan seorang wali, masih bisa melaksanakan dosa. Apalagi seorang ustadz. Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Makanya kadang orang yang fanatik sama wali, dia sering bakal bertanya begini, mungkin nggak wali itu berzina? Wali berzina mungkin nggak? Itu pertanyaan yang sangat mungkin membingungkan ya. Karena apa? Image-nya kita, seorang wali itu seorang yang sangat terjaga sama dosa-dosa, dan nggak bakalan mungkin seorang wali itu masuk melaksanakan perbuatan dosa. Ada di dalam kitab juga banyak ditulis begitu. Apakah mungkin seorang wali itu melakukan dosa atau enggak mungkin? Yang enggak mungkin dia bisa aja enggak melaksanakan dosa dengan catatan enggak mungkin, asalkan dia nabi, enggak mungkin baru. Tapi selama dia bukan nabi, maka bisa taruh cap ke dia mungkin. Tetapi yang membedakannya dia dengan orang awam adalah sur'atur ruju'i ila Allah Subhanahu wa taala. Cepatnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang awam itu berbuat dosanya gampang, baliknya ke Allah itu susah. Ya kan? Nah. Dan dosa itu kan bertingkat, Pak. Kayak SD, emang kelas 1 doang. Di sana ada kelas 2, ada kelas 3. Nah, kalau misalkan tingkatnya wali, kita itu kelas 1, ke wali itu kelas 6 SD, Pak. Jauh. Ya kan? Jauh. Dosanya juga berbeda. Minum dulu lah. Lu dingin dah. Dosanya itu beda. Seorang wali itu biasanya dia menganggap sebuah dosa apabila dia nggak ingat sama Allah. Dosanya wali, Pak, semakin tinggi dia derajatnya, kedekatannya dia sama Allah, dia sedetik pun nggak ingat sama Allah, dia dosa. Coba.
Kita berjam-jam, berhari-hari nggak ingat Allah. Sholat aja nggak ingat Allah. Kemana-mana kita ingat. Gimana mau jadi wali? Padahal udah di pinggir kali kita hidupnya tuh, dihimpit sama kali, tapi nggak jadi wali itu. Makanya dosa itu berbeda levelnya. Ada dosa besar, ada dosa ringan. Ini kan? Nah, kalau kita berbuatnya dosanya dosa besar aja kita laksanain. Kalau wali itu dosa kecil aja merasa bersalahnya seumur hidup. Makanya jangan samain kita sama para wali. Karena tingkat kategori dosa kita itu berbeda. Allah. Makanya kalau benar-benar dia seorang wali, dia akan menunjukkan kita bagaimana kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap detak jantung kita, setiap nafas kita itu selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu para nabi dan para rasul. Itu bedanya para nabi dan para rasul dengan orang-orang biasa. Seorang wali, kemudian terus di bawahnya. Kalau ismah, kata istilah ismah itu milik siapa namanya? Milik para nabi dan para rasul. Kalau para wali itu istilahnya bukan ismah, maksum bukan maksum. Kalau nggak tahu ismah, taunya maksum aja lah. Tahu maksum? Nah, maksum itu adalah sifat terjaga khusus untuk para nabi dan para rasul. Dia terhindar daripada dosa. Tapi kalau selain daripada nabi dan para rasul, namanya mahfuz. Apa? Mahfuz. Pakai wo, mahfuz. Hafiz Al-Quran sama. Mahfuz. Kenapa disebut hafiz Al-Quran? Karena dia menjaga Al-Quran. Berarti orangnya mahfuz, terjaga, dijaga. Maka hati-hati sama orang penghafal Al-Quran, karena diri dia sudah dijaga sama Allah. Kalau kamu usik dia, kamu berarti mengusik Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mahfuz. Hati-hati sama penghafal Al-Quran, karena dia sudah punya label atau punya status hafiz. Kalau hafiz, dia sudah tingkatannya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kalau laki-laki kalau nabi namanya maksum, kalau selain nabi namanya apa? Mahfuz. Mahfuz ya. Mahfuz. Oke, lalu maksum ini dari para nabi dan para rasul, apakah setelah menjadi nabi atau sebelum menjadi nabi? Qala al-ulama anna ismatal anbiya'i qabla al-bi'tsati wa ba'da al-bi'tsah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga para nabi dan para rasul itu sebelum dia diangkat menjadi nabi dan setelah dia diangkat menjadi nabi. Jadi dari sebelum dia diangkat menjadi nabi sudah Allah jaga dulu. Allah. Makanya kalau kita pengen selamat, terjaga, dekat-dekat sama ulama. Ingat ya, selain nabi dan para rasul, bisa kemungkinan bahwa dia melakukan dosa. Jangan anggap seorang ustadz, seorang wali itu nggak bakalan melaksanakan dosa.
Itu sangat mungkin. Allah, maksumnya para nabi dan para rasul itu dikatakan di sini ismatuhum kasairil malaika, seperti dijaganya para malaikat. Artinya apa? Para malaikat juga dijaga daripada dosa, begitu juga para nabi dan para rasul. Para malaikat ketika dilaksanakan usjud, maka yasjudu ila yaumil kiamat. Dia bakal sujud sampai hari kiamat. Dia kalau berhenti, dia cuma melaksanakan satu perintah aja. Hanya melaksanakan satu tugas. Tapi kalau di sini itu maunya banyak merangkap tugas. Supaya pemasukannya lebih banyak. Ya nggak Pak Ian? Kemana-mana ya. Karena para malaikat nggak punya nafsu. Maksumnya para malaikat, demikian juga maksumnya para nabi dan para rasul. Sedangkan manusia selain mereka itu tidak memiliki sifat maksum. Ingat ya, tidak punya sifat maksum. Maka ketika ada figur yang berbuat salah, diingatkan. Jangan dijauhin Pak, jangan dijauhin, kasihan. Jangan dijauhin, diingetin. Yang merasa menjadi teman dekatnya, yang merasa dia bisa Bapak ajak dia ngobrol, ajak dia ngobrol. Kalau malu banyak orang, ajak dia makan di restoran. Ngobrol empat mata. Supaya teringatkan. Allah. Li'anna al-malaikata la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Maksumnya para nabi dan para malaikat wajibatun. Hukumnya wajib. Dia terjaga. Gak ada para malaikat para nabi itu berbuat zina, gak ada. Kalau ada cerita misalkan bapak pernah didongengkan, ada orang memberikan cerita kepada bapak bahwa ada seorang nabi, saya mendapatkan cerita bahwa dia itu berbuat zina. Bapak hukumnya wajib mengingkari dongeng itu. Hukumnya wajib, karena kepercayaan bapak bahwa nabi itu maksum, hukumnya wajib. Kalau ada bertentangan dengan itu, bapak hukumnya wajib mengingkari. Jangan percaya. Masa sih? Itu berarti bapak meragukan. Dalam hati bapak itu ragu bahwa nabi itu maksum, berarti ragu. Kalau ada kata-kata masa sih, seolah-olah itu meragukan. Masa sih. Jangan sangka Pak, kalau bapak belajar tentang perbandingan agama, ya kan, perbandingan agama itu, orang yang belajar tentang keislaman itu bukan hanya muslimin aja Pak, bukan orang Islam aja, orang kafir, orang Yahudi, orang semuanya, orang orientalis segala macam, itu semuanya belajar tentang keislaman. Tetapi mereka hanya ingin mencari celah kelemahan daripada Islam, supaya apa? Mengoyak-ngoyak itu. Ini ada kesempatan untuk menggoyahkan hati para umat Islam. Disitulah mereka bermain orientalis, misionaris. Itu tentang ilmu perbandingan agama. Jadi jangan anggap kita belajar akidah cuma umat Islam doang. Bisa jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu belajar sama kayak gini, tetapi tujuannya bukan seperti kita mendalami apa yang sudah menjadi keyakinan kita, tetapi mereka hanya ingin mencari celah kelemahan kita.
Makanya banyak hati-hati dengan cetakan-cetakan Al-Quran yang ada terjemahannya, tetapi cetakannya itu bukan dari dari luar negeri atau dari yang negara yang non muslim, nggak jelas asal usulnya. Hati-hati itu, barangkali terjemahnya itu salah, asal-asalan. Nah, kenapa? Dari Cina. Hati-hati, yang penting hati-hati. Allah, hukumnya wajibatun wa fadlul malaikah, bahkan maksumnya para nabi dan para rasul itu melebihi daripada para malaikat. Kenapa? Tadi Allah, bahwa para rasul itu afdal minal anbiya, wal anbiya afdal minal malaikah. Bapak tahu afdal, Pak? Tahu afdal? Tahu afdal, Pak Hodin? Afdal itu apa? Sikat gigi pakai O. Afdalul dzikri fa'lam annahu la illallah. Afdal itu artinya sebaik-baiknya atau lebih baik. Berarti farrusul afdal minal anbiya. Para rasul itu lebih baik, lebih afdal daripada para nabi. Wal anbiya afdal minal malaikah. Kenapa? Karena para rasul itu diberikan kitab. Nabi, kalau nabi dia mengikuti nabi yang selanjutnya sebelumnya yang diberikan kitab yang disebut dengan rasul. Kalau para malaikat sama-sama dengan para nabi dan para rasul, terjaga, tetapi dia nggak ada lawannya, Pak. Kayak tadi Pak RT bilang, nggak ada nafsu. Maka dari itu ada pembagian tentang iman. Imanun yazid wa yanqus. Iman yazid wa yanqus. Imannya itu bertambah dan berkurang. Imannya bertambah dan kadangkala hari ini dia bertambah, kenteng, rajin, beribadah, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Kadang besoknya enggak sholat sama sekali. Ada lagi besoknya lagi sholatnya kadang-kadang sholat subuh enggak, zuhur enggak, asar enggak, maghribnya sholat. Ya kan, isanya kadang kalau lagi ingat Yazid, kalau ada tahlil ya Yazid wa yanqus, kadang nambah kadang turun. Itu imannya siapa? Imannya para manusia dan para jin. Ingat ya, jin juga menerima perintah untuk beribadah, bukan hanya manusia. Imannya para manusia dan jin. Itu yang pertama. Kemudian ada juga golongan imannya yang dia bertambah, kebalikan dari yang pertama, la yazid wa la yanqus, enggak bakalan bertambah dan juga enggak bakalan berkurang. Kalau yang tadi bertambah dan berkurang, kalau ini enggak bertambah enggak berkurang, yaitu imannya para malaikat, la yazid wa la yanqus, dan enggak bakalan turun, gitu stagnan. Siratal mustaqim. Kalau jalurnya para siratal mustaqim, jalannya para malaikat, di lempengan aja udah. Bapak sukanya kalau Bapak punya teman, punya kenalan, orangnya lempengan aja, kira-kira senang apa enggak senang? Kurang-kurang Pak ya, kurang ya. Kadang nggak bisa bercanda ya kan, kadang diajak serius juga, kadang keseriusan. Hanya lempengan, nggak ada asiknya Pak ya. Nah, tapi itu adalah imannya para malaikat. La yazid wa la yanqus, nggak bertambah dan juga nggak berkurang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yazid wa la yanqus, dia bertambah terus setiap hari dan nggak bakalan berkurang, yaitu imannya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yazid
Yazid. Makanya di dalam Al-Qur'an itu surat apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau apa namanya tafsir yang umum biasanya mentafsirkannya begini. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu tafsiran umum, Pak. Tetapi ada tafsir isyari yang lebih dalam lagi, bahwa hari esok itu lebih baik daripada hari sekarang. Artinya apa? Itu imannya para nabi itu. Terus sampai sana itu naik terus, Pak. Dia mencari kesempurnaan terus, Pak. Bukan mencari, emang dia menuju Allah itu. Imannya itu naik terus, Pak. Itu imannya para nabi dan para rasul. Karena apa? Di ujungnya itu akan lebih baik dia. Endingnya itu happy ending. Happy ending. Harapannya begitu, Di. Amin, amin. Bukannya depannya doang happy ending, ternyata di tengah-tengah oleng, habis itu ditinggal. Ya, aduh, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Aduh. Yang tahu Aldi doang, di sini mah udah perah, udah perah. Udah pandangan. Harus kita dukung nih ya. Allah. Oke. Nah, sekarang oleh karena Rasul itu lebih afdal daripada Anbiya, maka Anbiya itu jumlahnya lebih banyak daripada para Rasul. Rasul itu jumlahnya lebih sedikit. Dan daripada Rasul diambil yang paling afdal menjadi 5. Apa aja? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, terus Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan ulul azmi. Jadi ulul azmi itu ada 5. Ya, itu afdalul anbiya'i war rusul. Ada 5. Seperti balangkulah. Ya kan? Ada 5. Diambil satu, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah tuannya anak cucu Adam dan gak ada kebanggaan lagi di hari kiamat kelak. Maka berbangga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja Nabi tadi? Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi paham ya? Para nabi, kemudian para rasul, para ulul azmi, dan yang diambil adalah satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita manusia itu lebih afdol daripada para malaikat, karena imannya kita itu kadang naik, kadang turun. Yang penting jangan turun terus, Pak. Jangan turun terus. Yang bahaya itu la yazid wa yanqus. Enggak mau nambah, maunya turun. Siapa orang yang hidup di dunia ini enggak mau dikasih gaji lebih, tetapi gajinya mau turun terus. Ya, itu enaknya manusia, ya kan? Nahnu afdal minal malaikat. Kalau enggak afdal, mana mungkin malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka orang yang enggak mau hormat sesama manusia, dia adalah iblis. Mau setan gak enak.
Kita itu berasal daripada tanah. Artinya apa? Sifatnya kita itu saling menghormat, tawadu. Sesama tanah jangan saling mengungguli lah. Jadi kalau enggak kayak gitu dia Aldi Masya Allah. Nauzubillah summa na'udzubillah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat ya. Nanti bisa disampaikan buat keluarga, buat anak supaya pengetahuan ya, pengetahuan. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.